Ketika kamu memasuki kesadaran diri dengan menyadari, merasakan tidak tega, kasihan sekalipun kamu telah dizolimi, disakiti, difitnah, dikhianati, maka kamu sedang berada di pintu gerbang menemui guru sejatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi setelah 1 bulan lebih ya Maya nggak buat untuk video. Akhirnya Maya buat lagi untuk my friends semuanya. Mohon maaf ya karena ada banyak kesibukan yang akhirnya belum sempat untuk sharing lagi di sini. Oke, tapi kali ini Maya mau buat lagi video untuk my friends semuanya, sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari my friend yang chat ke Maya atau menuliskan di kolom komentar. Iya, kita mau membahas tentang guru sejati. Apa itu guru sejati dan bagaimana cara menemukan guru sejati? Maya bukan siapa-siapa. Maya juga masih banyak sekali belajar. Di sini Maya hanya sharing, berbagi pengalaman dari apa yang pernah Maya alami, yang pernah Maya rasakan. Maya cari ilmunya tentang itu, pengetahuannya tentang itu, sampai akhirnya, oh ini toh tentang guru sejati, tentang sejatinya diri kita. Ya my friend, guru sejati atau sejatinya diri kita itu berada di sini, di hati kita, dan itu adalah diri kita sendiri. Diri kita yang selalu memberikan nasihat untuk kita, memberikan tuntunan, memberikan banyak hal, nasihat-nasihat yang seringkali kita mengabaikan. Nah, itu disebut dengan intuisi. Untuk para senior atau guru-guru yang teman-teman yang sudah mungkin jauh lebih berpengalaman, memahami semuanya, mohon maaf jika apa yang Maya sampaikan ini kurang berkenan karena Maya hanya berdasarkan pengalaman, pemahaman, dan Maya cari dari banyak membaca buku, juga nonton-nonton di YouTube. Jadi ada yang bertanya juga, bagaimana sih cara untuk menemukan guru sejati dan cara kita untuk mempertajam intuisi kita. Ya, guru sejati itu kan adanya di dalam diri kita. Yang seperti tadi Maya sudah sampaikan ya. Ketika dulu Maya menyadari tentang guru sejati, kita memang diberikan ujian, diberikan cobaan, permasalahan dalam hidup yang beraneka macam, bertubi-tubi sampai kita akhirnya berada di titik yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ya, Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu bagaimana, dan kenapa Tuhan kok nggak sayang ya sama aku. Aku sudah melakukan hal-hal yang tidak di luar agama, tidak di luar etika, moral, tapi kenapa sepertinya hidup ini tidak adil untukku. Awalnya dari situ, dan itu ya yang akhirnya membuat terbangunnya spiritual. Ketika kita merasakan itu semua,
merasakan cobaan yang begitu bertubi-tubi, kita kehilangan seseorang, kita kehilangan apa mimpi-mimpi kita, keinginan kita seperti tidak sejalan semuanya. Kita harus kembalinya ke dalam diri kita. Kita harus lebih banyak melihat ke dalam diri kita, introspeksi diri. Itu yang dulu Maya lakukan. Walaupun sambil nangis, sambil ya Allah, kok gini banget. Kok Allah tuh gak sayang sama aku. Aku udah berusaha melakukan yang terbaik, nerima semua, dizolimi, disakiti segala macam. Tapi ini gak berakhir. Masih saja. Tapi kemudian dengan kita memperbanyak komunikasi sama Allah melalui meditasi zikir setelah habis sholat ya, atau mungkin di malam hari. Ketika itu Maya sering sekali ya, di antara jam 2 sampai jam 3, jam 4 gitu dibangun, kayak ada yang narik-narik kaki, dibangunin untuk sholat tahajud. Habis itu ngobrol sama Allah melalui meditasi zikir, bertanya semua, ngobrol semua, rasa sesak di hati itu diobrolin sama Allah. Kemudian kita kayak ada yang menjawab nih di hati, kayak ada yang menasehati. Sekali, 2 kali, 3 kali Maya bingung dong. Ya Allah, ini bener gak ya apa yang diomongin orang-orang, bahwa itu bisikan setan, bisikan jin yang mau mengelabui kita bertahun-tahun mungkin ya Maya bertanya itu sama Allah. Tapi ya, jangan sampai aku salah lagi. Aku sudah melakukan semua yang terbaik, aku udah ngalah, aku udah nerimo, tapi aku masih dikasih cobaan yang silih berganti bertubi-tubi. Terus kalau ternyata aku berdoa kepadamu ya Allah, kalau aku mohon minta lewat sholat aku, doa aku, terus ternyata yang bicara sama aku ini adalah jin atau setan, ya aku juga gak mau dong ya Allah. Masa aku harus terbelusuk lagi ke lubang yang menyakitkan gitu ya, lubang yang tersakiti gitu, salah gitu. Sampai akhirnya Maya mencari buku, mencari informasi di internet segala macam, dan ketemulah tentang guru sejati ini. Bagaimana kita untuk dapat menemukan guru sejati ini ya, dengan kita laku prihatin, dengan kita mau belajar untuk merasakan perasaan orang lain. Kenapa ujian, cobaan itu bertubi-tubi? Mungkin saat itu Maya tuh merasa apa ya, gampang banget ngerasain orang. Jadi untuk nyakitin orang itu tuh rasanya gak tega. Bahkan di orang-orang terdekat sendiri, kayak ke suami, kayak ke keluarga sendiri ya, orang tua, saudara tuh kayaknya rasanya nggak enak kalau mau nyakitin mereka. Jadi akhirnya mungkin terasahlah empati itu, peka untuk merasakan orang lain yang awalnya memang nggak disadari ya, itu sebagai kepekaan kita untuk merasakan orang lain, atau empati, atau clairsentience ya, bisa disebut juga itu. Nah, akhirnya dengan membaca buku, dengan mencari informasi ke sana kemari, dan setiap kali Maya punya masalah, Maya tuh kayak dituntun untuk buka Al-Quran atau buka buku atau apa, dan disitulah ada penyelesaiannya, ada jawaban, dan itu selalu kebaikan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Kita untuk gak ada salahnya kok kamu untuk menerima semuanya, dan itu ternyata berakhirnya ya
apa namanya, ujungnya adalah kita diajarkan untuk melepaskan kelekatan pada dunia, melepaskan ketergantungan kita pada orang lain, pada apapun itu. Jadi hanya bergantung sama Allah. Ternyata intinya adalah di situ bagaimana kita untuk menemukan guru sejati kita. Mungkin kemarin-kemarin kan kita melakukan itu tidak kita sadari ya. Saya nggak menyadari gitu ya, merasakan orang lain, terus akhirnya saya sendiri jadi nggak tega untuk nyakitin orang lain itu tersebut. Akhirnya jadi kayak kita yang disalahin, kok jadi kita yang harus nerima semuanya. Dari situ kan akhirnya kita kayak menyalahkan keadaan gitu ya. Nah, akhirnya kita komunikasi sama Allah. Baiknya adalah berkomunikasi dengan sumber dari segala sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernah awal-awal memang curhatnya ke teman, curhatnya ke orang, tapi orang itu tidak bisa, orang lain tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Yang ada hanya ngomongin kita di belakang, yang ada hanya menyalahkan kita, mungkin tidak mensupport kita ya. Dan itu bukan jalan keluar. Tapi begitu kita ngobrolnya sama Allah, curhatnya sama Allah, kita menemukan kebahagiaan, kita menemukan ketenangan, kedamaian di dalam hati kita. Dan itu adalah sebuah jawaban. Kemudian kita bisa mulai memahami, oh iya ya, ternyata memang aku harus melepaskan ketergantunganku ini pada hal-hal yang lain kecuali pada Allah. Jadi untuk menemukan guru sejati ya, kita harus banyak introspeksi diri, kita harus banyak melihat lebih jauh lagi ke dalam diri kita. Kemudian kita melepaskan semua ketergantungan kita, kelekatan kita pada dunia, pada orang lain, pada hal apapun. Hanya kita gantungkan saja kepada Allah. Dan kita dengarkan hati kita. Nanti lama-lama kita bisa kok membedakan antara yang ini adalah intuisi atau ini adalah hawa nafsu. Jadi kita memang benar-benar harus laku prihatin itu, mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi apa yang menjadi keinginan kita boleh, kita harus, kita sangat ya punya keinginan itu, minta sama Allah. Dalam doa kita, makanya kan ada berusaha dan berdoa. Kita tetap berusaha, kita juga berdoa. Habis itu kita lepaskan semuanya kepada Allah. Kita pasrahkan semua kepada Allah. Biar Allah yang ngatur, biar Allah yang memberikan apa yang terbaik untuk kita. Kita jangan banyak berharap. Nah, disinilah kita melepaskan ketergantungan itu kita pada dunia. Dengan kita melepaskan, Allah pasti akan kasih jawaban dari hal yang kita gak sangka-sangka. Ya, jadi kita kayak merasa ajaib aja, kita merasa amazing aja gitu loh. Oh, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dikabulin sama Allah di saat, di waktu yang tepat. Tapi kalau Allah bilang waktunya belum tepat, ya belum tepat. Kita nggak bisa memaksakan itu semua. Karena hak mutlak itu memang punya Allah. Ketentuan semuanya itu memang punya Allah. Kita cuma diminta untuk bersabar, ikhlas, dan pasrah. Itu aja kuncinya. Dan di situ kita akan menemukan diri sejati kita. Melepaskan hawa nafsu kita, keinginan kita. Tidak tergantung pada keinginan itu, tidak tergantung pada hawa nafsu itu. Semakin kita memegang keinginan kita, hawa nafsu kita, semakin sulit untuk kita dapatkan. Tapi balik lagi, kita gak boleh banyak berharap yang, oh begitu kita lepaskan, maka Allah akan berikan ke kita. Itu sama aja kamu masih punya harapan di situ, masih menggantungkan harapan. Tetap gak bisa juga. Jadi untuk menemukan guru sejati, untuk
makin mempertajam intuisi kita. Kita harus laku prihatin. Laku prihatin apa? Yaitu tadi dengan melepaskan kelekatan kita pada dunia, pada ketergantungan kita pada orang lain atau pada hal apapun, mengkontrol hawa nafsu kita, keinginan kita. Dengan begitu, dengan laku prihatin itu, maka kita akan bisa mendengarkan hati bersih kita, sejati kita yang bicara. Karena itu adalah petunjuk dari Allah. Tetap lakukan kebaikan, jangan melenceng-melenceng. Biasanya kalau saya ya, ada melencengnya sedikit langsung disentil sama Allah. Til, gitu. Dan saya sadar, oh saya lagi disentil nih sama Allah nih. Oh ini cara Allah kasih jawaban. Langsung minta ampun, langsung minta mohon ampun, taubat ya sama Allah. Makanya jangan sampai Allah nyentil kita. Kita harus benar-benar sadar. Makanya kesadaran diri itu memang sangat penting. Ketika kita menyadari akan kesadaran diri, maka di situ kita harus terus-menerus untuk melakukan kebaikan, berubah menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya mungkin ini sedikit sharing yang bisa Maya berikan tentang bagaimana Maya menemukan guru sejati, dan apa yang harus dilakukan ya. Kalau boleh digarisbawahi ya, itu yang pertama, kita rajin untuk banyak komunikasi sama Allah ya, introspeksi diri dengan melakukan meditasi, zikir, kalau di Muslim kan kita sholat ya, dan itu bagian dari komunikasi kita sama Allah. Abis itu kita ngobrol deh. Terus puasa juga itu lebih baik lagi, karena di situ melatih empati kita, merasakan orang lain, yang orang lain rasakan. Misalnya ya kita kan menahan hawa nafsu untuk makan, untuk minum, untuk marah. Di situ kan dengan berpuasa kita diajarkan seperti itu. Jadi itu adalah cara-cara bagaimana kita untuk dapat menemukan guru sejati dari dalam diri kita. Dan teruslah berbuat kebaikan. Oke, my friend, demikian sedikit sharing. Nggak sedikit Maya, lumayan panjang durasinya. Oke, ya, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga nggak bosen denger Maya ngomong ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.